Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Eka Putri, Indra Maulana, Kunti Rahayu, dan saya sendiri, Rauda Hasanah, akan menjelaskan materi kuliah pengantar manajemen tentang komunikasi dan teknologi informasi. Definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti proses memberi pesan kepada penerima yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Terjadi ketika informasi berhasil disampaikan dan juga dipahami. Komunikasi yang baik ditandai dengan adanya kesepakatan atas pesan yang telah dikirimkan. Menurut Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Berdasarkan fungsinya, komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi kontrol. Fungsi ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi digunakan sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Fungsi motivasi dan kontrol pada komunikasi hampir sama tujuannya, yaitu untuk memastikan apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak. Jika pada fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih memaksa dan memberikan konsekuensi nyata, pada fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang bersifat lembut namun bisa langsung mengarah kepada nuraninya. Yang ketiga ada fungsi ekspresi emosional. Berbagai perasaan yang ada dalam satu orang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan berkomunikasi. Emosi ini dapat berupa bahagia, marah, kecewa, dan lain-lain. Kita bisa menyampaikan apa yang emosi kita rasakan melalui komunikasi. Pada level ini kita biasanya hanya butuh untuk didengar, untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain. Namun tak jarang kita mengharapkan tanggapan dari orang lain juga. Lalu yang keempat, ada fungsi informasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada orang atau kelompok lain, sehingga dengan informasi ini, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan baik. Berdasarkan jenisnya, komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal memiliki elemen penting yang ada di dalamnya. Dalam pemilihan metode komunikasi interpersonal, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah umpan balik, yaitu seberapa cepat penerima merespon pesan. Yang kedua ada waktu memproses pesan yang kompleks dan efektif. Yang ketiga, potensi keluasan, yaitu seberapa banyak pesan yang berbeda dapat disampaikan. Yang keempat, kerahasiaan. Seberapa komunikator dapat memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dimaksud. Yang kelima, ada kemudahan encoding, yaitu bagaimana cara mengirim pesan dapat menggunakan media dengan mudah dan cepat. Yang keenam, ada kemudahan decoding. Bagaimana penerima pesan dapat menerjemahkan pesan dengan mudah dan cepat. Yang ketujuh adalah kendala waktu dan tempat. Maksudnya adalah apakah pengirim dan penerima perlu berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedelapan ada biaya atau jumlah biaya yang digunakan dalam melakukan komunikasi. Yang kesembilan kehangatan interpersonal atau sebaik apa metode ini dapat menyampaikan kehangatan interpersonal. Kesepuluh ada formalitas. Apakah komunikasi membutuhkan sejumlah formalitas dalam penyampaian informasi? 11 kemampuan di-scan atau seberapa mungkin pesannya mudah dicari sebagai informasi relevan. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah waktu yang diperlukan, yaitu apakah pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu menyepakati pesan. Efektivitas komunikasi interpersonal.
faktor perhambatnya yaitu ada 6. Yang pertama, penyaringan, yaitu manipulasi informasi oleh pengirim pesan yang disengaja untuk membantu informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Yang kedua, emosi, yaitu bagaimana perasaan penerima ketika menerima pesan yang diterima, sehingga mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Yang ke-8, kelebihan informasi, yaitu terjadi ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita. Yang ke-5, defensif, yaitu perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir antara pengirim dan penerima pesan. Yang ke-5, bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang berbeda yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan dapat menyebabkan salah tafsir atau kesalahpahaman oleh penerima pesan. Yang ke-6, budaya nasional. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Budaya di sini mengacu pada pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat di daerah asal pelaku komunikasi. Dengan adanya perbedaan budaya, akan mempengaruhi persepsi, cara berpikir, juga bahasa yang digunakan individu yang bersangkutan. Sehingga, dalam pelaksanaannya, komunikasi lintas budaya seringkali menemukan hambatan. Jenis komunikasi dalam organisasi ada 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal memiliki hierarki atau mengikuti rantai komando resmi yang dilakukan berdasarkan struktur organisasi. Sementara itu, komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tanpa memperhatikan struktur organisasi. Komunikasi informal memenuhi 2 tujuan organisasi. Yang pertama, memberikan kesempatan pada karyawan untuk berinteraksi sosial, dan yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi yang alternatif yang seringkali lebih cepat dan efisien. Terdapat 3 jaringan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah jaringan rantai, berbentuk rantai komando, formal ke bawah maupun ke atas. Yang kedua adalah jaringan roda, yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Dan yang ketiga adalah semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Teknoinformasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Manfaat teknologi informasi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja tim. Yang kedua, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap hingga bisa membuat keputusan secara lebih cepat, serta memudahkan kolaborasi dari berbagai sisi. Yang terakhir, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Media komunikasi. Media komunikasi masa lalu masih sederhana bila dibandingkan dengan alat komunikasi yang ada saat ini. Peralatannya pun terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam seperti kayu, kulit hewan, batu, dan daun. Alat komunikasi pada zaman dahulu adalah gong, kentongan, batu, serta surat. Kemudian, media komunikasi modern. Seiring dengan kemajuan teknologi, media komunikasi juga mengalami perkembangan dengan cepat. Contoh alat komunikasi modern yang digunakan saat ini antara lain adalah telepon, TV, internet, radio, serta smartphone. Promosi. Terdapat 5 jenis promosi. Yang pertama adalah promosi jangka pendek, yang kedua adalah iklan, kemudian humas, penjualan pribadi, serta yang terakhir adalah pemasaran langsung. Contoh komunikasi dan teknologi informasi yang terjadi di Gojek. Fungsi utama informasi yaitu fungsi kontrol.
terjadi ketika ada tata cara pemesanan melalui step-step yang harus kita lakukan saat ingin mengorder, di mana setiap customer menyampaikan pesanan yang diinginkan kepada driver dan driver menginformasikan terkait ketersediaan produk yang dipesan. Yang kedua adalah fungsi influencer. Terjadi ketika kita memberikan penilaian kepada driver, yang mana customer dapat memberikan penilaian dan mengungkapkan kepuasannya kepada driver melalui penilaian bintang dan kolom komentar. Yang terakhir adalah fungsi motivasi. Terjadi ketika customer memberikan ulang tips kepada driver dengan pesan semangat serta ucapan terima kasih kepada driver. Jenis komunikasi yang terjadi di Gojek adalah komunikasi interpersonal, yaitu antara driver dan customer. Metode komunikasi. Metode komunikasi yang terjadi di Gojek terjadi dua metode komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi tatap muka, ketika driver mengantarkan pesanan langsung kepada customer dan customer menyampaikan rasa terima kasih serta sedikit ulasannya terkait pesanan yang telah sampai. Kemudian komunikasi media sosial. Komunikasi media sosial terjadi ketika driver dan customer saling berkomunikasi melalui kolom chat yang sudah tersedia di aplikasi Gojek. Kemudian penghambat komunikasi. Penghambat komunikasi yang mungkin terjadi adalah cara pemakaian bahasa. Perbedaan suku dan bahasa antara driver dan customer dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menerima pesan antara satu dengan yang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah dan kurang pemahaman, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.